Yesus punya 5 nama itu, Bapa di surga yang memberikannya. Ternyata bukan. Dulu saya pikir memang Bapa yang memberi nama Wonderful, Counselor, dan seterusnya. Ternyata tidak. Lihat kalimat keempat ini. Lihat kalimat keempat. Ayo kita baca sama-sama setelah lambang pemerintahan ada di atas baunya. 1, 2, 3. Dan namanya disebutkan orang. Cukup sampai di situ. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat, harusnya ajaib dulu, wonderful, lalu penasehat, lalu Tuhan yang perkasa, lalu Bapa yang kekal, dan yang terakhir Raja Damai. Lihat, namanya disebutkan orang. Jadi bukan Bapa di surga yang memberi Yesus Tuhan kita 5 nama itu. Bukan. Tapi orang menyebut. Mari kita renungkan ini. Kalau orang menyebutkan nama dari Yesus Tuhan kita seperti ini, berarti orang melihat apa dalam hidup Yesus? Kan begitu bukan? Contoh, saya beri contoh paling ekstrim. Kalau sampai orang berkata, itu maling, itu maling itu. Berarti siapa dia? Memang maling. Betul enggak? Wah, itu pembunuh itu. Kalau orang menyebut Yesus Tuhan kita dengan 5 nama itu, berarti Yesus bagaimana? Saya menjawab. Ya seperti itu. Dia ajaib. Dia itu penasehat. Dia itu Tuhan yang perkasa. Dia itu Bapa yang kekal. Dia itu Raja Damai. Ayo kita jujur. Di fase mana, di tingkatan mana Tuhan Yesus kita akui, maka disitulah orang akan menyebut kita juga. Oke, saya ambil penasehatnya dulu. Ya, ambil penasehat. Kalau seseorang itu disebut, wah, dia itu penasehat, memang hebat, dia itu penasehat. Kira-kira kerjaan orang itu apa? Nasihati orang. Lawan katanya nasihat apa? Iya, lawan katanya. Ayo, kira-kira sebut aja. Salah juga, nggak usah takut nggak dihukum. Menghina, mencaci maki, betul, merendahkan, menjatuhkan orang. Saudara, kalau kita dengan lingkungan kita, ya entah di kantor, entah di rumah, entah di jalan, maka orang itu akan tahu kita ini siapa. Di hadapan teman-teman kita yang lain, mereka nyebut kita penasehat atau perusak. Ngerti maksudnya? Oke, saya ambil contoh nama yang terakhir. Siapa? Orang menyebut dia apa nama terakhir? Raja Damai. Lawan katanya damai apa? Ayo, membuat kerusuhan, membuat pertengkaran, membuat masalah. Ayo kita jujur. Di hadapan teman-teman kita, mereka itu juluki kita apa? Ngerti maksud ini? Apa julukan yang mereka berikan kepada kita di hadapan mereka? Ini penting. Betapa celakanya kalau mereka tahu kita ini orang Kristen. Tapi begitu mereka tahu kita datang, awas minggir itu. Penjahatnya datang. Wah, celaka sekali itu kalau begitu. Ayo minggir. Itu membuat kerusuhan itu mulutnya itu, waduh minggir. Jadi kapan Tuhan Yesus akan dipermuliakan lewat kehidupan kita? Itu tergantung sampai di posisi mana kita mempercayai Yesus. Kalau kita mempercayai Yesus bayi terus, ya udah, mereka orang di sekitar kita nggak akan lihat kita dewasa. Ya memang bayi, mau diapakan lagi? Bayi itu selalu menuntut. Bayi selalu mementingkan diri sendiri. Wajar, karena itu memang anak. Tapi kita makin dewasa di dalam Tuhan.
Nah, kalau hidup Yesus nyata seperti ini dalam kehidupan kita, mulai hari ini dan seterusnya, orang-orang pun akan memberi julukan kita seperti siapa kita. Betul tidak? Kenapa orang dipanggil cerewet itu? Ya karena dia cerewet. Jadi apa yang orang sebut tentang kita? Di setelah Tuhan akan dipermuliakan. Saudara, biarlah Natal tahun ini membuat setiap kita nggak cuma jadi Kristen biasa, tapi menjadi dewasa. Bertambah terus. Supaya kasih Tuhan itu dikenal oleh semua orang di sekitar kita. Saya akan baca ayat terakhir. Saya minta nanti Pak Pendeta Nolvi Wungkana berdoa untuk kita semua. Kejadian pasal 45. Lihat, siapa Yusuf? Dia adalah budak. Budak itu jauh lebih rendah daripada seorang pembantu. Karena budak itu dijajah, enggak digaji. Tapi hidupnya menjadi berkat yang luar biasa. Sehingga Firaun percaya betul kepada dia. Itu mengherankan. Firaun sangat percaya kepada dia. Dan akhirnya Yusuf diberi kedudukan setinggi apa? Ayat 8. Jadi dia ngomong kepada 10 kakaknya. Jadi kakak-kakakku, kalau saya terjemahkan bebas, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Nah, ini orang dewasa. Secara fakta, yang menjual, yang menyuruh Yusuf ke Mesir kakak-kakaknya atau bukan? Jelas. Tapi dia sadar, bukan kamu, tapi Tuhanlah yang menyuruh aku ke sini. Berarti Yusuf tidak dendam selama itu kepada kakak-kakaknya. Yusuf membuat Yesus sudah menjadi dewasa. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, di pundaknya. Itu sebabnya Yusuf berkata begini. Dan ini sungguh luar biasa, saudara. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Tuhanlah. Terus lihat posisinya. Dialah yang menempatkan aku sebagai apanya Firaun? Ayahnya Firaun, bapaknya Firaun. Kita tidak tahu berapa umur Firaun saat itu. Tetapi ketika Yusuf jadi raja, itu Alkitab menulis umurnya 30 tahun. Nah, kira-kira Yusuf atau Firaun yang lebih tua? Kira-kira aja cepat coba saya ragu-ragu. Jelas Firaun. Nah, bagaimana mungkin orang lebih muda jadi bapaknya orang lebih tua? Dialah yang menempatkan aku sebagai apanya Firaun? Bapaknya Firaun. Berarti Firaun mempercayakan hidupnya, istananya, dan kerajaannya kepada Yusuf. Saya mau beri contoh begini kepada saudara. Kalau saudara punya tetangga, dulu 20 tahun yang lalu dia itu mantan maling. 20 tahun yang lalu. Nah, setelah 20 tahun nggak pernah maling lagi. Kerja baik. Tapi suatu hari saudara itu mau pergi mendadak. Nah, saudara itu punya sepeda motor Honda Bebek tahun 72. Dengarkan ini baik-baik. Nah, tidak ada orang lain di sekitar saudara, cuma ada tetangga yang mantan maling, tapi 20 tahun yang lalu. Kira-kira masih berani nggak nitipkan motor butut ini? Mikir dong, mikir. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Lihat posisi kedua dari Yusuf setelah dia jadi papa bagi Firaun. Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan telah menempatkan aku sebagai papa bagi Firaun, dan Tuhan pemimpin atas berapa? Ayo baca atas ayat 48. Ayat 8 45. Atas mana?
seluruh istananya. Jadi papanya Firaun, jadi bosnya, jadi tuan atas seluruh istananya. Dan yang ketiga sebagai apa? Penguasa atas seluruh tanah Mesir. Inilah lambang yang Yesus miliki dan dimiliki oleh Yusuf. Kekristenan kita tidak ditentukan berapa lama kita jadi Kristen, tidak. Tapi kekristenan kita akan ditentukan berapa banyak orang menyebut kita dengan nama apa. Renungkan ini, kalau sampai hari ini orang masih ngangkatan kita, wah kamu cerewet, kamu suka tersinggung, kamu begini, berarti Yesus belum nampak dalam hidup kita semua. Ayo Natal tahun ini membuat diri kita berubah. Biarlah Yesus makin dewasa dalam kehidupan kita, enggak cuma anak-anak lagi. Oke, mari kita berdoa. Sambil kita bertanya dalam hati kita, Yesus di posisi yang mana?